Berikutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video pembangkit listrik tenaga air Poso Energi dan Malea. Selamat menyaksikan. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Bumi terus mengalami krisis perubahan iklim yang dapat mengancam keberlangsungan hidup semua makhluk di dalamnya. Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi alam yang besar, berkontribusi untuk menjadikan bumi lebih baik dengan mengurangi emisi karbon. Kami, Kala Group, sepenuhnya melaksanakan program pemerintah dalam mengejar target net zero emission pada tahun 2060. Dengan potensi sumber daya air yang sangat besar di Indonesia, kami telah melakukan aksi nyata dengan membangun pembangkit listrik tenaga air di Pulau Sulawesi, tepatnya Kabupaten Poso dan Tanah Toraja. Poso Energy dan Malea Hydropower merupakan karya anak bangsa yang 100% dibiayai oleh Bank Lokal Indonesia. Kedua PLTA ini menggunakan sistem pengambilan air run-off river dengan saluran penghantar penstock. Poso Energy terletak di Desa Sulewana, Sulawesi Tengah, memiliki total kapasitas 515 MW dengan eksklusif committed energy sebesar 1.669 gigawatt per hour per tahun. PLTA ini merupakan gabungan dari PLTA existing yang memiliki kapasitas sebesar 3 kali 65 megawatt dan telah beroperasi selama 10 tahun. Kemudian PLTA Poso Extension tahap 1 dengan kapasitas 4 kali 30 megawatt serta PLTA Poso Extension tahap 2 yang memiliki kapasitas 4 kali 50 megawatt. Begitupun dengan Malea Hydropower yang sudah resmi beroperasi sejak tahun 2021 menggunakan air dari Sungai Sadang Tanda Toraja dengan bangunan utama berupa intake area, waterway berupa tunnel dengan diameter 7 meter dan panjang 8 km yang menggunakan teknologi ACSC serta powerhouse. Powerhouse pada Malea Hydropower terdiri dari 2 mesin turbine generator dan tipe vertical shaft Francis Turbine Toshiba dengan kapasitas output 90 MW. Jaringan transmisi dan gardu induk interkoneksi selanjutnya akan diserahkan operasional dan pemeliharaannya oleh PLN. Setelah beroperasinya Poso Energy dan Malea Hydropower, saat ini kami sedang mengembangkan PLTA di Kerinci Provinsi Jambi, Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan Poso Energy 3 Provinsi Sulawesi Tengah. Kami akan terus berkomitmen dalam mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan untuk bumi yang lebih hijau. Karena Kala Group selalu mengutamakan keberlangsungan hidup sebagai faktor utama untuk tumbuh bersama alam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian pembangkit listrik tenaga air
Poso Energi, dan Malea. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama kita, Pak Menteri SDM, Pak Menteri BUMN, Bapak Menteri Sekretaris Negara. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah beserta Bupati Poso yang saya hormati. Yang saya hormati seluruh jajaran PT Kalla Group, CEO dan seluruh manajemen, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati, Ketua Kadin, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pagi hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena kita semuanya akan meresmikan sebuah pembangkit listrik tenaga air yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT. Kita tahu sekarang global mendesak, mengajak, memberikan support kepada semua negara untuk menggeser pemakaian energi fosil, utamanya batu bara, untuk masuk semuanya ke energi hijau. Dan kita, ini alhamdulillah, potensi Indonesia, perkiraan hitungan terakhir itu ada 418 gigawatt, artinya 418.000 megawatt. Baik itu dari, seperti yang ada di sini, hydropower, baik itu juga dari geothermal, ada 29.000 megawatt potensi kita, baik tenaga surya, baik dari angin, ada lagi yang tidal, panas permukaan air laut, semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal, batu bara ini pada energi hijau. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah, karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU kita. Sekali lagi saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah, yang nanti juga akan selesai di Mamuju dan di Kerinci di Sumatera Barat. Kita tahu bahwa target yang telah kita sepakati bersama dengan dunia di 2025 kita harus di 23%. Di 2030, 29%, dan nanti di 2060 emisi nol itu harus semuanya sudah kita dapatkan. Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar, karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN. Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan.
Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurus izin, belum bekerja di lapangan. Ya, untungnya Pak Yusuf Kalla dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau enggak, sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus enggak rampung-rampung. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang. Sekali lagi saya sangat menghargai Pak Yusuf Kalla atas selesainya pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Semoga nanti yang berikutnya bisa dilancarkan semuanya sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT ini benar-benar bisa kita lakukan karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat tinggi sekali kepada negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan PLTA Poso Energi 515 megawatt di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan PLTA Malea 90 megawatt di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso, Bapak Solihin Kalla, Bapak Ahmad Kalla, Bapak Suheli Kalla, Ketua Umum Kadin dan Direktur Utama PLN. Hadiri dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, maka pembangkit listrik tenaga air Poso Energi dan Malea telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan apresiasi atas peresmian PLTA Poso Energi dan Malea.